Rindu, Emma, juga beserta para pengurus dari yayasan, juga sambutan dari Paman, Perintah Utama, Pak Haji. alumni HK6 yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir, baik ikhwan maupun akhwat, baik kumpulan maupun alumni. betul, yang Allah muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya puja-puji serta syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita untuk bisa sama-sama hadir. Salat beserta salam kita haturkan kehadiran pemimpin kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Para hadirin sekalian, peserta, perkenalkan kami berdua, saya Muhammad Iqbal dan di samping kiri saya Lutfi Tian Wibrianto untuk memandu acara inti dari Love Language HK6 ini, yang mudah-mudahan insya Allah meridai dan memberkahi pertemuan kita dan melancarkan acara dari awal hingga akhir insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Agar Allah ridhoi, Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya di tengah kita semuanya. Marilah juga untuk kelancaran acara hingga akhir nanti, marilah kita sama-sama buka acara Love Language HK6 ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadiniya wa qadiriya al-Fatihah Al-Fatihah. Keberkahan acara kita sama-sama simak dan dengarkan Tawjih Rabbani yang insya Allah oleh Akhunal Karim, tentunya dari alumni HK6 juga insya Allah pengisinya semuanya, yaitu Al-Ustaz Muhammad Al-Qadri LC. Pada beliau kami persiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin 'asa an yakunu khayran minhum 'asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khayran minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Kepada Bapak dan Ibu semua, para hadirin dimohon kita sama-sama menyanyikan dengan khidmat lagu Dusturuna. Berdiri, mau berdiri. Hadi mabadi'una Dusturuna Al-Quran Allah ya Tuhan rasa bahagia dan syukur yang luar biasa kami bisa hadir di pondok pesantren ini. Mungkin beberapa dari kami sekian lama telah tidak bertemu gitu kan, tidak pernah berkunjung di pondok pesantren ini. Bahkan ada yang selama 20 tahun semenjak lulus belum pernah ke pondok ini. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang kami rasakan pada hari ini. Hari ini juga kehadiran kami juga mengingatkan kami pada awal-awal ketika kami masuk dan belajar di Husnul Khotimah. Ketika orang tua kami mengantar kami di sini, ketika kami masih polos dan lugu, bahkan banyak di antara kami belum balik. Kemudian benar kan? Saya belum balik waktu itu. Orang tua kami diambil alih oleh para asatid di sini. Tentunya ini luar biasa buat kami. Kami bersyukur bisa masuk pesantren ini dan bisa merasakan didikan dari para asatid di sini. Dan ini kami rasakan ketika kami sudah berada di luar pesantren. Maka tidak salah ketika kami memberikan tagline hari ini adalah pulang kampung. Memang Husnul Khotimah ini buat kami adalah rumah kedua bagi kami. Dan para asatid adalah orang tua bagi kami. Selayaknya kita pulang kampung, kalau pulang ke Padang gitu kan, itu selain silaturahim, temu kangen gitu kan, juga mengambil keberkahan dari orang tua. Di sini berarti dari para asatid. Dan juga wejangan tausiah, sehingga mereminding kami kembali, mericak kami kembali tentang tujuan kami menjadi santri dan alumni Husnul Khotimah. Itu poin penting, salah satu poin penting acara ini. Adapun love language, ya itu hanya bungkus ya, wasilah
ada nanti hadiah dari keluarga, itu hanya masalahnya. Paling penting adalah bagaimana silaturahim ini tetap terjaga dan bagaimana antar alumni dengan ustaz itu saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah sedikit menceritakan tentang program Block Language dan juga sedikit laporan secara umum. Jadi program Block Language ini adalah pengembangan dari program Kainsline, kalau bahasa Italian maksud Kainsline atau tahun antar alumni. Tapi ini berbeda, ini bukan tahun ya. Jangan artikan ini sebagai sumbangan, bukan. Beda. Ini adalah hadiah rasa cinta kami kepada para ustaz. Jadi kalau ada alumni yang berkomentar, ini ustaz kok dikasih bingkisan gitu kan? Bukan itu maksud kami, itu hanya simbol saja. Apalah arti sebuah bingkisan kalau dibandingkan ilmu, tenaga dan pikiran untuk itu. Ada yang mengumpulkan receh-recehnya buat donasi di sini Ustaz Iqbal. Betul. Jadi H6 ini komplit Pak Ustaz. Ada yang kuli bangunan ada. Ada yang tukang ojek ada. Ada yang direktur ada. Tolong hartanya disubsidi silang Pak Dirut. Dan Fadil Sadirjani, guru kami, saya masih ingat beliau ini adalah wali kelas saya waktu di Edat. Ya, ngajar masak, masih ingat siapa yang Edat, angkat tangan Edat. Wali kelas kita di Sadirjani mengajarkan Al-Arabiyyah Lin-Nasyir, masih ingat sudah hayya. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh acara ini membuat kita bahagia. Kita bisa bertemu dengan para asatidz yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai. Dan sesungguhnya tidak ada yang mengumpulkan kita di sini di tempat yang mulia ini, di alma mater tercinta ini, ya. Melainkan hanya dua hal, teman-teman. Jadi mengumpulkan kita di sini adalah dua hal. Pertama adalah iman, dan kedua adalah ilmu. Karena iman dan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang yang punya iman dan ilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, kita semuanya alhamdulillah sudah dibina, sudah diberi ilmu, diajari ya dari A sampai Z. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun nih. Dulu Umar bin Khattab ketika bertanya kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabat yang lain, apa obsesi kalian? Ada yang bilang saya ingin kaya raya, ya supaya saya infak di jalan Allah. Saya ingin rumah ini dipenuhi dengan emas sehingga dengannya saya bisa berinfak di jalan Allah. Tapi Umar bin Khattab sendiri, ya ketika ditanya, "Wa mana tatamanna ya Amirul Mukminin?" Apa yang kamu cita-citakan wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, "Atamanna an yakunal bait mali'an rijalan misla Abi Ubaidah bin Jarrah." Aku ingin agar ruangan ini dipenuhi dengan sosok-sosok kader sekaliber Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kira-kira teman-teman H6 mudah-mudahan ya menjadi seperti orang-orang yang dicita-citakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya marilah kita sama-sama simak dan dengarkan sambutan dari Mudir Ma'had Husnul Khatimah yang pada kesempatan saat ini akan diwakilkan oleh Al-Ustaz Al-Farabi LC. Ahlan wa sahlan, Wilujeng Sumping, selamat datang di alma mater kembali dan luar biasa. Insya Allah ini menjadi silaturahim yang menguatkan keluarga besar Husnul Khotimah, baik sivitas akademika yang di sini maupun alumni semua. Ada sebuah ungkapan yang memang kita yakini, sehingga sangat kangen ketemu dari ngobrol. Kullu malikin azimin kana tiflan bagian, wa kullu binayatin azimah kanat mujarrad kharithah. Laisa muhim man antal yaum walakin man satakunu ghadan. Allahu Akbar.
Jadi setiap penguasa, setiap pemimpin yang besar itu dulunya adalah anak kecil yang manis. Dulunya terdidik di sini masih kecil-kecil, masih muda-muda, masih belia. Ya kita lihat presiden kita, ya Jokowi dan wakilnya, gitu kan. Dulunya sama-sama sebagai anak kecil yang manis. Demikian juga setiap bangunan yang besar itu dulunya adalah sebuah sketsa atau sebuah denah yang mungkin alumni pada kaget, kok ada bangunan yang baru sekarang, luar biasa. Yang dulu mungkin masih berapa hektar ya, kelihatan bangunannya juga berapa gedung, ternyata sudah luar biasa. Ya. Oleh karena itu bukan hal yang penting siapa Anda sekarang. Ketika masa itu masa aliyah ya, masa sanawiyah aliyah, tapi walakin man satakunu godan, akan tapi kalian akan menjadi apa di masa mendatang. Allahu Akbar. Dan ternyata alumni kita sudah luar biasa. Ada yang sudah S2, ada S3, ada dosen. Yang kita dulu belajar di Libya, sudah ada dosen Libya-nya juga. Karena kalau tidak ada air pasti beliau yang mencari, itu Bapak Haji. Ada yang kenal siapa? Ninjo. Pak Haji, bukan ngadep Pak Haji. Ada. Alhamdulillah. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah tentunya yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqulubikum fi baitikum al-karim. Selamat datang, selamat berada di rumah kalian semua yang lama itu Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang mungkin saat ini sudah berubah wujud ya. Mempunyai kontribusi manfaat untuk yang menarik di acara ini, kita tadi terus berinteraksi antara komunitas Ustaz, padahal teman-teman akan banyak orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Di luar ustaz-ustaz yang punya biasanya tidak bisa kita hitung-hitung. Betul nggak? Contohnya siapa? Kesian. Nah, jadi di balik itu semua ternyata banyak orang-orang di balik layar. Betul. Yang mendukung kita gimana supaya air tetap menyala. Perlu tetap kenyang. Dan lain sebagainya. Betul. Nah, maka dari itu supaya kita satu arah, ini kita coba kayaknya untuk mulai mengenal gitu ya. Bapak-bapak di balik layar. Atau kenal dengan pangling. Betul. Yang berubah. Tahun ramah tapi tahun lupa. Iya. Tahun dulu kita tahun 2000 misalnya. Nah ini Pak Haji masih ingat? Tepuk tangan dulu teman-teman. Masih ingat ya? Aman. Jadi kayaknya namanya udah sering disebut Pak Haji, tapi jarang tahu ya teman-teman. Karena teman-teman juga ada yang sampai katanya 23 tahun belum pernah kesini lagi. Oh, iya. Mungkin Pak Haji mau kasih kesan-kesan. Alhamdulillah, rekan biasa yang saya hormati dan kalau perasaan saya tetap ada, tetapi bentuk cuma pada berubah. Itu ya. Ternyata kalau melihat dari dokumentasi, dulu saya itu langsing, tetapi sekarang banyak memberikan kesempatan atau kelebaran gitu. Terima kasih atas partisipasi dari Akan yang saya harapkan ketika sekian tahun baru kembali ke rumah ilmu di sini, maka yang pertama saya minta masukan dari itu semua, karena kata hidupnya angka ini ibarat mobil. Jadi yang tahu mobil itu bagus atau penyok itu yang di luar. Sementara kita sebagai pengemudi dan teknisi di dalam kita bisa melihat tubuh kita. Jadi saran dan masukan dari yang semua tentang angka. Jadi alhamdulillah angka ini sudah didirikan Pak Saal sebagai lokomotif penggagas berdirinya angka itu
ingin mendirikan sebuah lembaga yang sistematis. Jadi tidak mengandalkan figuritas, memang figur itu ada, tetapi sistem yang berjalan. Ini Pak Dijo bisa berdiri dan menghadap ke teman-teman. Menghadap ke teman-teman sambil melambaikan tangan. Sampai sana. Pak Dijo. Ingat ya, ini awet muda ini. Gak berubah-ubah. Makasih Pak Dijo. Pak Haji Asep, mohon maaf Pak Haji Asep. Nah ini jarang, kayaknya teman-teman jarang tahu nih. Nah ini namanya Pak Haji Asep Saputra. Oke. Terima kasih Pak Haji. Kakek dulu kakek di partai. Ada Bang Tata. Oh ya. Pak Agung juga kayaknya lama jarang ketemu ya. Mantan utama. Oh iya, ramai. Dari Ustazah Ada di sana? Ya ini tokoh-tokoh di Bali dan sebagainya. Dari ibu-ibu ada? Oh masih ada lagi? Dari ibu-ibu. Ada lagi yang Ikhwan nih belum muncul. Oh ya mengadung. Masya. Ngela. Oh iya, kita. Berdiri. Ada teman-teman. Oke, cukup ya tadi Pak. Ustaz-ustaz dan ustaz-ustazah yang berjasa mentransfer ilmu, mentarbiyah kita, Betul. yang berjasa juga kepada kita dan tentunya nggak boleh dilupakan. Oleh karena itu program Love Language berusaha untuk merangkul semuanya. Betul. Tidak hanya ustaz dan ustazah, tapi juga semua staf dan pegawai yang telah berjasa dan berkontribusi untuk kita semuanya. Wabil khusus saat kita pesantren dulu ya dari 9 sampai 2003. Saya sendiri masuk waktu itu 96 saat semua itu masih banyak hutan-hutannya saat ya. Bahkan tiap malam itu horor terus, ada dapur nama tuh melihat ini, ada penampakan ini. Jadi luar biasa. Jadi dulu kalau udah ada program apa namanya penampakan kayaknya bakal sering voting di sini. Cuma dulu yang sempat kita ingat syutingnya Pak Harmoko ya sama film Fathahillah. Oh, Thailand. Ingin kita tampilkan video tentang perjalanan HK6 dari awal masuk pesantren Husnul Khatimah hingga saat ini. Jadi foto-foto yang ada kita kumpul yang akan disampaikan oleh Ukti Buklai Jamila. Silakan. Ingin beri cerita sedikit untuk Kencereng HK6 ini sebenarnya khusus untuk di Ahwat itu sudah berjalan sekitar 2 tahun. Jadi pas corona kemarin itu pada Allah memang Masya Allah memang kita dengan sendirinya tergerak hati kita untuk saling bertawun. Selama 2 tahun ini khusus di Ahwat itu sudah kita salurkan kurang lebih sekitar 38 juta. Dengan penerima itu sekitar 104 orang. Jadi spesifikasinya yang kita bantu adalah yang sakit, yang meninggal, yang misalkan penyakitnya berat, terus misalkan kita butuh bantu dari segi ekonomi, pun yang dari segi ekonomi misalkan benar-benar butuh kita bantu. Kalau misalkan info itu masuk ke kita itu pasti langsung kita kirim bantuan sembako misalkan seperti itu. Dan terakhir untuk misalkan sekarang ini untuk misalkan teman kita yang meninggal dan meninggalkan anak itu insya Allah masih tetap kita perhatikan dan kita bantu semampu kita dengan Ikhwan. Semoga dari nominal juga bisa lebih banyak dan kebermanfaatannya bisa lebih luas lagi. Mohon doa dan ridho dari asatidz dan ustadzah semuanya di sini. Semoga program baik ini bisa terus berlanjut sampai ke depannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, program Kencereng HK6 dan Khidmatuna kita resmikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya, angkatan itu luar biasa ya. Yang pertama, tepuk tangan dulu, saya waktu angkatan sedang nyampe di sini, saya sebagai pembina WSHK. Saya kasih gelar angkatan itu WSHK yang bernafas panjang. Itu satu-satunya saya kasih gelar karena dia bekerja sampai ke pengurusan terakhir. Pas mau dilantik dia tetap bekerja. Itu luar biasa kan. Tepuk tangan buat teman-teman. Kemudian dengan yang anak-anak santri putrinya itu di depan luar terutama ya, saya sering mendampingi mereka, sering tidur bersama mereka. Tapi lain cerita, tidur bersama mereka tapi jadinya beda. Bukan karena mereka nggak ada urusan. Itu yang ternyata itu waktu kita camping di Liga sana ya, mungkin yang dari Paduan ingat ya. Dari sana pada waktu malam hujan turun sangat deras sekali. Kemudian sampai terbang ke tendanya, sampai kemudian kita inapnya di SD ya waktu itu ya. Kali tenda. Tapi dalam kondisi begitu anak-anak abadnya pada morok. Ya, udah. Jadi mereka di belakangnya ada ternyata anti air. Allah luar biasa. Yang dikenal Oma, sepertinya yang hadir insya Allah saya ingat semua namanya. Anak-anak yang kompak, walaupun kamarnya menurut saja sudah jadi masjid ya. Ingat kamar Maimunah, kamar yang pernah terpapar ya. Saya bilang satu-satu akhirnya dari Allah. Ya, yang saya ingin itu nggak jauh dari pemuja dan siap. Karena seingat saya kalau tulis itu walaupun bukan jadwalnya selalu ingin tulis. Yang dicari itu apa? Nasi gorengnya. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada alumni H6 yang ada di sini. Kami dari yayasan atau secara pribadi alhamdulillah merasa diakui dan juga bangga dengan kalian semua. Semoga apa yang telah kalian bentuk, kalian komunikasikan dan membuat komunitas menjadi barokah bagi kami semua Yayasan Nurul Khotimah. Amin. Yang banyak sekali kalau hari Kamis sore gitu ya, main ke rumah saya di Sumber. Alasannya mau latihan sama kakek ya. Padahal yang guru sama saya. Baru tahun sekarang. Yang masih saya tinggal itu beberapa gitu ya. Itu orangnya ada di sini orangnya. Ada. Oh ada. Angkatan apa namanya tahun juga yang pertama kali dikenalkan kegiatan-kegiatan sekolah saya. Sudah angkatan HK yang paling terbesar angkatan 6. Angkatan lain jangan dulu ya. Karena ini membersamai angkatan 6 Bung Karno yang akbar itu sebagai